1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi Ibu, selamat pagi pendengar RRI ND. Salam sehat. Salam sehat. Ya baik, informasi pertama kita mendengar terkait dengan topik pagi hari ini ya. Sudah bersama kita pagi hari ini Bapak Darius, yaitu terkait dengan cegah PMI ilegal ini. Ombudsman minta Pemda ya siap layanan terpadu satu atap. Benar demikian ya Pak Darius ya? Iya. Ini karena alasan beberapa alasan yang mungkin akhir-akhir ini ya banyak PMI ilegal ini ya yang dipulangkan begitu ya Pak Darius. Iya betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Iya, jadi pendengar sekalian, memang yang kami sampaikan itu beberapa poin itu adalah salah satu sebab dari sebab yang lain ya. Tentu yang menjadi sebab kenapa mereka lebih memilih ilegal itu ada sebab-sebab lain ya. Yang kami sampaikan ini dari perspektif pelayanan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Dari sisi pelayanan kami lihat ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Pertama, prosedur pelayanan untuk menjadi PMI ilegal itu tidak mudah, panjang ya. Cukup panjang. Itu mulai dari mendaftar kemudian sampai pemeriksaan kesehatan, paspor segala macam itu kita masih terpencar-pencar di berbagai kabupaten dan tidak semua kabupaten ada. Karena itu kami memang dari dulu sebenarnya sudah menyarankan agar layanan terpadu satu atap PMI pekerja migran itu memang harus disiapkan pemerintah daerah yang tingkat yang punya PMI-nya tinggi ya, katakanlah seperti Flores Timur ya, Maumere, Sumba. Tidak semua daerah ya yang punya PMI tinggi, tidak semua daerah. Mungkin daerah-daerah yang tinggi itu memang sudah harus membangun LTSA PMI. Kita lihat di NTT ini sudah ada beberapa, di Kota Kupang ada, Sumba, kalau tidak salah di Sumba ada satu, Sumba Barat Daya. Tetapi saya amati operasionalnya itu belum terlalu dilaksanakan. Mungkin ada kendala-kendala di LTSA sehingga belum terlalu dilaksanakan. Jika ada LTSA itu, semua instansi teknis yang berurusan dengan PMI itu mulai dari mengurus kesehatan sampai paspor dan seterusnya itu berada di satu kantor LTSA itu. Sehingga para calon itu tidak harus pergi ke Kota Kupang atau ke Sumba dan seterusnya atau ke daerah lain untuk mengurus dokumen administratif yang berkaitan dengan PMI. Ini problem kita ya. Kita di NTT ini saja itu baru kantor imigrasi itu baru ada di Kupang, Maumere dan Labuan Bajo. Sumba itu belum ada kantor imigrasi. Alor seluruhnya belum ada kantor imigrasi. Dan itu kendala tersendiri. Kemudian yang kedua, saya lihat BLK Balai Latihan Kerja untuk pelatihan para PMI itu juga standar-standar yang memadai untuk ukuran Nusa Tenggara Timur ini, kalau tidak salah juga baru ada 1-2 di Kota Kupang, di kabupaten lain itu belum, sehingga jika kita meminta masyarakat kita untuk pergi secara prosedural, legal, ini butuh energi dan biaya yang cukup bagi mereka gitu, sehingga mereka lebih memilih kalau ada keluarga yang pergi mereka nebeng, kemudian mereka nanti urus paspor di perbatasan dan seterusnya, lalu pergi dengan bukan sebagai tenaga kerja, itu hanya melancong, kemudian karena tidak kembali lagi ke Indonesia sebagai tenaga kerja, di sana dianggap ilegal, kira-kira begitu. Jadi dua hal ini yang saya harapkan pemerintah daerah yang punya tenaga kerja banyak yang keluar itu harus memperhatikan ini agar benar-benar pelayanan kepada PMI kita ini menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat dan seterusnya, sehingga mereka lebih memilih yang prosedural, yang legal daripada yang ilegal. Kira-kira begitu beberapa alasan. Ya, ini Pak Darius, jadi disarankan Ombudsman sendiri, jadi harus satu atap pelayanan itu, artinya setiap dokumen ya satu tempat, ataupun pelatihan juga begitu harus satu tempat ya, tidak boleh terpencar-pencar begitu. Dan kalau memungkinkan demikian. Iya, dan ini yang mengakibatkan para PMI menjadi malas ya memilih untuk menjadi PMI ilegal begitu ya Pak ya. Iya, kalau dia memilih menjadi legal atau prosedural harus mengeluarkan banyak duit, tenaga dan seterusnya, kan untuk apa dia pikir? Kalau pemerintah tidak menyiapkan kemudahan-kemudahan itu, dia lebih memilih yang ilegal, gitu.
Oke, mungkin menurut Ombudsman sendiri Pak Darius sejauh ini apa yang mungkin dikeluhkan oleh para PMI sendiri ya sesuai pantauan Ombudsman? Kalau pengaduan ke Ombudsman tentang teman-teman dari PMI ini jarang, kami memang jarang diadukan soal apa yang mereka alami terkait itu. Tapi kami mengamati, memonitor dari perkembangan informasi dan seterusnya. Kami lihat memang masalahnya ada di situ. Salah satu masalahnya ya, selain memang ada problem-problem lain, tapi dari sisi layanan kami lihat belum ada kemudahan layanan untuk PMI kita. Sehingga kami minta perhatian pemerintah untuk kerjakan itu, mudahkan itu. Memang ini sudah kita gagas LTSA, ini sebenarnya sudah ada di kita ini, di Kota Kupang ada, di Sumba Barat Daya ada, sudah sekitar 5-6 tahun lalu, tapi belum operasional. Artinya kita masih formalitas begitu. Belum betul-betul mengoperasikan kantor itu, sehingga sampai sekarang kelihatan kalau Bapak Ibu lihat data di BP 33I atau apa namanya itu yang berangkat yang ilegal itu jauh lebih tinggi daripada yang legal. Datanya itu menunjukkan demikian. Gitu. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan ada pemerintah daerah yang siap melaksanakan itu. Oke, dan tentunya yang pasti juga kerjasama dengan anak trans sendiri ya NTT, apalagi ini masukan yang sangat bagus ya dari Ombudsman. Nah, apakah saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak anak trans sendiri mungkin? Ya, kalau dengan anak trans 1-2 hari ini belum, tapi sebelumnya 4-5 tahun lalu sebenarnya sudah kami pernah menyampaikan saran itu. Saya juga pernah beberapa kali menulis opini di media, di Pos Kupang tentang bagaimana menata PMI kita ini agar bisa bepergian dengan prosedural. Jadi masukan-masukan itu sebenarnya sudah ada, apalagi waktu itu program Pak Gubernur kan itu soal TKI ini ya, PMI ini. Tapi saya lihat belum ada pergerakan-pergerakan di lapangan sih. Kita sampai hari ini masih menerima informasi kabar tentang pemulangan TKI atau PMI non prosedural yang makin masif saya lihat akhir-akhir ini itu. Jadi ini butuh perhatian, saya kira ini butuh perhatian, butuh dilaksanakan. Tidak perlu banyak ngomong, tidak perlu banyak janji, tetapi coba dibikin contoh 1-2 tempat, lalu akan kita lihat apakah animo saudara-saudara kita yang ingin bepergian untuk kerja itu apakah bisa melalui LTSA, kemudian jalur-jalur legal yang pemerintah siapkan itu, kira-kira begitu. Oke, jadi ini sudah dianjurkan ya, atau sudah diberi saran oleh Ombudsman sendiri sudah beberapa tahun yang lalu, tapi belum realisasi dari Pemda sendiri ya, pemerintah NTT begitu. Oke, mungkin terakhir ada himbauan khusus untuk para PMI. Iya, kita berharap saudara-saudara kita yang ingin kerja di luar negeri, sebenarnya jalur legal ini adalah jalur untuk melindungi saudara-saudara sekalian, agar jika terjadi apa-apa di sana itu ada perlindungan hukumnya dan macam-macam. Jalur legal ini juga menjadi jalur yang mestinya tempat untuk menempa keterampilan dan seterusnya sebelum dikirim ke negara tujuan. Karena itu memang masih ada PR pemerintah, tapi disarankan agar PMI kita ini pergi melalui jalur legal atau resmi yang telah disiapkan pemerintah. Yang bisa kami sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Darius atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur ND. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi, terima kasih RRI ND. Baik pendengar Prosatur dimanapun Anda berada, itulah topik pertama kita terkait dengan cegah PMI ilegal. Ombudsman minta Pemda ya siap layanan terpadu satu atap. Tetap bersama kami Prosatur RRI ND.